Posisi yang tinggi, posisi yang mulia, posisi yang agung itu turun derajat sejauh-jauhnya. Ibarat dari atas turun ke bawah. Makanya saudara kita non-muslim itu, ya, non-muslim ini menyebut tokoh yang bernama Azazil ini dengan sebutan apa? Malaikat jatuh. Saudara kita non-muslim itu, kalau kita tanya, aneh, kamu tahu enggak ada yang tidak mau taat kepada Tuhan? Oh ada, namanya Lucifer, mereka sebut Lucifer. Lucifer itu arti harfiahnya bagus, bintang timur. Namanya saja sudah begitu dalam bahasa Latin. Tapi mereka sebut itu malaikat yang dulu agung, jatuh sejatuh-jatuhnya karena melanggar Tuhannya. Aneh kan? Kenapa aneh? Karena yang dikatakan Quran bukan hanya Quran yang begitu, tapi ada validasi dari kitab selain Quran. Berarti ini valid tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu subuh ini kita bisa bersama-sama sholat berjamaah. Sholat yang amat mulia karena disaksikan oleh para malaikat. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mencoba mentadabbur ayat Allah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, khususnya ayat yang ke-34. Saya kira panjenengan semua memperhatikan dan menyimak ayat yang tadi saya baca. Ini penting sebagai motivasi hidup kita semua. Karena apapun yang kita ucapkan, apapun yang akan kita lakukan, itu pasti ada konsekuensi. Saya ulangi lagi, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita katakan, dan apapun yang kita lakukan, itu semua ada konsekuensi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, siapapun hamba itu, kecuali hamba itu memilih dengan sadar sesadar-sadarnya. Kita akan coba memahami ayat yang termaktub di ayat yang ke-34 itu. Kita coba pelan-pelan memahami ayat itu. Disebutkan, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Dan ingatlah
tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat, untuk apa? Usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam, illa kecuali iblis. Barangkali kita sering baca ayat ini dan seringkali kita mendengar para penceramah menjelaskan ayat ini, tapi seringkali kita lupa apa di balik pesan itu semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum Allah menampakkan peristiwa itu terjadi, diawali dengan ungkapan il. Ada dua huruf di situ. Pertama huruf alif dan huruf dzal. Arti harfiahnya ingatlah. Tetapi huruf alif dan dzal ini kalau diberi tanda sukun dibaca il, itu maknanya berbeda dengan kalau huruf dzal diberi tanda fathah. Bisa dibaca il, bisa dibaca idza. Kalau dibaca il, berarti ini peristiwa yang terjadi di masa lampau dan bagi siapapun untuk merenungkannya. Sedangkan kalau dibaca idza, berarti ini peristiwa yang belum terjadi, yang akan terjadi. Bahasa Arab itu unik. Hurufnya sama, tapi kalau diberi tanda berbeda, maka maknanya berbeda. Ini catatan pertama bagi kita, supaya kita merenungkan maksudnya itu. Kemudian ini penting ketika Allah berkata wa ilkulna. Allah menampilkan dirinya dengan ungkapan kulna. Kami telah berkata. Kenapa Allah tidak berkata kultu? Ngaji begini itu penting bagi kita, karena setiap kata di dalam Al-Quran itu pasti ada maksud. Bukankah Allah sanggup untuk berkata kultu? Aku telah berkata. Tapi kenapa Allah menampakkan dengan redaksi ayat kulna? Kami telah berkata. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah berkata kulna, kami telah berkata, itu maksudnya Allah menampilkan dirinya sebagai yang empunya otoritas, sebagai pribadi yang memiliki segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, yang memberi segala sesuatu. Artinya segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebagai the owner, sang pemilik segala sesuatu, yang punya otoritas. Kalau saya ibaratkan dengan bahasa yang mudah, itu sama dengan direktur utama. Kalau direktur utama berarti bukan membawahi bawahan kelas paling rendah, tapi dia membawahi yang mempunyai otoritas yang lain, tapi grade-nya di bawah. Jadi kalau ada direktur utama, berarti membawahi apa ini? Direksi-direksi. Kalau direksi-direksi, berarti dia punya kuasa atau tidak? Punya kuasa, tapi dia di bawah komando kuasa yang lebih tinggi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menampilkan dirinya sebagai kami, itu sebagai yang empunya, dan dia membawahi yang lain. Itulah sebabnya redaksi ayat itu disebutkan al-malaikah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada siapa? Kepada para malaikat. Jadi malaikat di situ mereka punya otoritas, mereka punya tugas, mereka punya kewenangan yang di bawah komando langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari istilah al-malaikah itu baru kita ngeh kalau dijelaskan dari sisi kata. Al-malaikah kita terjemahkan dalam bahasa kita para malaikat.
Kalau dua malaikat disebut malakaini. Makanya ada ayat dalam Quran, malakaini bibabila haruta wa marut. Sedangkan kalau satu malaikat disebut malak. Malak itu kita kenal, ada istilah lain malik. Apa itu malik? Malik yaumiddin, raja yang menguasai di hari pembalasan. Malik. Karena kata malik dari kata malak, arti harfiahnya yang empunya kuasa. Jadi para malaikat itu empunya kuasa, yang memiliki kuasa, memiliki wewenang. Berarti dia punya otoritas, tapi bukan super otoritas. Yang super otoritas adalah Allah Azza wa Jalla. Itulah redaksi ayatnya, wa idh qulna lil malaika. Dan ingatlah tatkala kami, Allah yang punya kuasa atas segala sesuatu, berkata kepada yang punya otoritas-otoritas itu, yakni yang dimaksud para malaikat itu. Dan para malaikat itu namanya dijelaskan di dalam Quranul Karim. Siapa di antara mereka? Jibril dan Mikail di dalam Al-Quran. Jadi Jibril dan Mikail disebutkan dalam Al-Quran. Perhatikan nama Jibril, Mikail, Israfil, dan lain sebagainya. Di belakang nama itu tersemat. Apa itu tersemat? Apa itu kalau bahasa Jawa tersemat? Saya nggak paham tuh bahasa Jawanya tersemat. Tersematkan nama Allah di situ, yakni kata il. Il itu simbol dari nama Allah, dari potongan kata ilah. Jadi Israil, Israfil, kemudian Jibril, Mikail. Hampir sebagian besar para malaikat itu menyandang nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau diterjemahkan menarik itu, kata Mikail. Mi itu siapa? Ha, engkau. Il, Tuhan. Jadi kalau diterjemahkan, siapa sebenarnya engkau wahai Tuhan? Coba, dari nama saja sudah dahsyat. Dan itu disandangkan kepada hambanya, kemudian namanya disebut dengan Mikail, supaya hamba siapapun paham tugasnya dia mewakili Allah. Siapa sebenarnya engkau wahai Tuhan? Nama mencerminkan makna. Dan sekaligus kita diajarkan dari mana bahannya para malaikat ini diciptakan, bahan dasarnya. Jibril, Mikail, Israfil dan lain sebagainya diciptakan dari apa? Anehnya di dalam Al-Quran bahan penciptaannya tidak disebutkan. Hanya disebutkan di dalam kitab tafsir dan kitab hadis. Dari mana malaikat diciptakan? Dari nur. Arti harfiahnya cahaya. Perhatikan, nur, nun, waw, ra. Sedangkan Allah menyapa dengan sebutan umum lil malaikah, kepada para malaikat. Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Kalian semua kepada Adam. Tapi di situ fasajadu, mereka semua sujud, illa, kecuali iblis. Pertanyaannya, yang disebut dengan iblis itu bagian dari itu, disejajarkan dengan al-malaikah. Tapi kita pasti bertanya, apakah iblis itu nama atau sebuah tindakan? Ternyata iblis itu bukan nama. Iblis itu arti harfiahnya yang membangkang. Jadi kalau diterjemahkan, dan ingatlah tatkala kami, Allah berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka mereka semua sujud kecuali yang membangkang. Jadi ini bukan nama, tapi tindakan. Tindakan untuk tidak taat.
tindakan. Pertanyaannya sekarang, kalau begitu namanya siapa? Kok dia membangkang atas perintah Tuhannya? Bukankah dia bagian dari al-malaikah itu? Disapa, disejajarkan. Siapa namanya? Ternyata namanya di dalam Al-Quran tidak disebut namanya itu. Tapi bahan penciptaannya itu disebut. Berarti kebalikan dari Jibril, kebalikan dari Mikail. Nama Mikail, nama Jibril disebut dalam Quran, tapi bahan penciptaannya tidak disebut. Sementara yang tidak mau sujud ini namanya tidak disebut dalam Quran, tapi bahan penciptaannya disebut dalam Quran. Apakah yang tidak disebut namanya ini adalah kelas bawah? Ternyata Quran sendiri mengabarkan bahwa peristiwa ini juga diulang di dalam surah yang lain. Surah apa itu? Surah Al-A'raf. Apa itu surah Al-A'raf? Surah urutan nomor 7. Kan ada surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, dan surah Al-A'raf. Surah ke-7. Surah ke-7 ini namanya menarik. Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Tempat yang tertinggi. Ini isyarat bahwa mereka yang ada dalam perintah itu memiliki posisi tertinggi. Posisinya tertinggi. Makanya disebut ungkapan Al-A'raf di situ. Ternyata di situ ada alibi yang tidak mau sujud itu. Dia berkata kepada Tuhannya apa? Diperintah tapi tidak mau sujud. Apa yang dia jadikan semacam alibi? Ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Ini menunjukkan bahwa dia sadar sesadar-sadarnya. Sekali lagi, makhluk ini sadar sesadar-sadarnya bahwa dia memiliki bahan penciptaan kualitas tinggi, tapi dia sombong, maka dia merendahkan yang lain. Allah tidak butuh itu. Dia memiliki posisi tinggi itu bukan karena haknya. Dia memiliki posisi tinggi itu karena titipan. Kita semua begitu. Kita semua punya, ada yang punya jabatan tinggi, ada punya posisi tinggi, dan punya apapun deh. Tapi kebanyakan hampir bisa dikatakan ada yang disebut dengan istilah post power syndrome. Apa itu post power syndrome? Ketika jabatan itu lepas dari dirinya, dia seakan-akan masih memiliki itu. Ada nggak yang begitu? Ada. Dan siapa namanya? Ternyata di dalam kitab hadis maupun di dalam kitab tafsir namanya disebut Azazil. Sebanding kan dengan Jibril, Israfil, Mikail, namanya Azazil. Namanya saja menyandang nama Allah di situ. Tapi dia disebutkan diciptakan dari apa? Nar. Ini supaya gampang dipahami, karena yang saya tahu ini sudah banyak makan asam garam. Tahu SPBU kan? SPBU itu kualitas tertinggi itu turbo. Kualitas di bawahnya, di bawah turbo itu Pertamax. Di bawah Pertamax apa? Pertalite. Di bawah Pertalite apa? Premium. Di bawah premium, yang paling rendah apa di situ? Solar. Oke.
Saya tanya sekarang supaya gampang. Saya ambil permisalan, saya ambil contoh. Kalau Jibril, Mikail, Israfil, kalau sebanding dengan yang di SPBU, itu kualitasnya turbo. Karena diciptakan dari nur. Sedangkan Azazil itu diciptakan dari nar. Nur dan nar itu selisihnya hanya satu huruf. Kalau di SPBU selisihnya hanya 1 oktan. Jadi kalau Jibril kualitas turbo, kalau Azazil kualitas apa? Pertamax. Berarti sama-sama kualitas bagus atau kualitas jelek? Bagus. Makanya dia disejajarkan sebagai malaikat. Disejajarkan. Sedangkan ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Adam. Kalau Adam disejajarkan di SPBU, itu kualitasnya apa? Bukan pertalite. Kalau pertalite masih punya nilai, kualitasnya solar. Dari sini kita bisa paham kualitas paling rendah dari bahan, ya, bahan penciptaan. Makanya Azazil dia berkata, ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau sendiri menciptakan dia dari tanah. Ingat, Azazil itu sebelum Adam diciptakan, dia hamba Allah yang ibadahnya luar biasa. Ribuan tahun sebelum penciptaan Adam, ibadahnya luar biasa. Maka Allah mengangkat dia posisi sangat tinggi, bertasbih melebihi siapapun. Makanya sejajar dengan para malaikat. Tetapi ingat, karena motif ibadahnya itu tidak lillahi ta'ala, ada pamrih. Apa yang saya maksud pamrih di sini? Ada keegoan. Makanya sering kita bisa bandingkan, yang layak untuk mengatakan aku dan aku itu hanya Allah saja. Yang lain tidak boleh. Innani anallah la ilaha illa ana. Hanya Allah saja yang berhak berkata ana. Selain Allah tidak berhak berkata ana. Dia berhak berkata aku, karena ego itu hanya untuk dia. Sedangkan yang lain itu semua sama. Itulah sebabnya kita selalu diajarkan setiap sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebersamaan, sama, sejajar. Nggak boleh ada yang lebih. Dari sini kita diajarkan, jangan sampai ada motivasi egoisme, keakuan. Kalau sudah keakuan, ini berarti ada kesombongan di situ. Nah, ingat, ketika Adam diciptakan, barulah ada sesuatu yang terjadi. Azazil tidak taat kepada Tuhan. Berarti selama ini sebelum penciptaan Adam ada egoisme yang ada dalam diri Azazil. Ketika dia melanggar perintah Allah, posisi yang tinggi, posisi yang mulia, posisi yang agung itu turun derajat sejauh-jauhnya. Ibarat dari atas turun ke bawah. Makanya saudara kita non-muslim itu, ya, non-muslim ini menyebut tokoh yang bernama Azazil ini dengan sebutan apa? Malaikat jatuh. Saudara kita non-muslim itu, kalau kita tanya, aneh, kamu tahu enggak ada yang tidak mau taat kepada Tuhan? Oh ada, namanya Lucifer, mereka sebut Lucifer. Lucifer itu arti harfiahnya bagus, bintang timur. Namanya saja sudah begitu dalam bahasa Latin. Tapi mereka sebut itu malaikat yang dulu agung, jatuh sejatuh-jatuhnya karena melanggar Tuhannya. Aneh kan? Kenapa aneh? Karena yang dikatakan Quran bukan hanya Quran yang begitu, tapi ada validasi dari kitab selain Quran. Berarti ini valid tidak? Valid. Bukan hanya ada dalam Quran, di luar Quran saja ada. Ibaratnya begini, ibaratnya ini.
Kita punya daftar silsilah, kemudian mengaku saya ini keturunan itu. Kira-kira valid nggak ini? Valid, tapi untuk dirinya, nggak perlu diomongkan ke yang lain. Tapi kalau yang lain mencatat juga mengenai dirinya, berarti lebih valid tidak? Lebih valid. Itulah Quran. Jadi bukan hanya Quran saja yang bicara begitu, di luar Quran juga begitu. Nah, sekali lagi, kita ini disebut Bani Adam. Bani Adam berarti keturunan Adam. Seharusnya kita sadar, sejak awal kita harus sadar bahwa kita ini bahan penciptaannya kualitas rendah. Jadi tidak layak untuk menyombongkan diri, tidak layak untuk memegahkan diri, tidak layak untuk merasa lebih dari yang lain, dan tidak layak untuk tidak taat kepada Tuhannya. Perintah Allah kepada hambanya ini sederhana, untuk sujud kepada Adam. Sujud itu sesuatu yang mudah atau sesuatu yang sulit sebetulnya? Hah? Mudah, sangat mudah. Tapi di sini kita belajar. Saya pun bisa merasakan baru sekarang ini Allah memberikan pelajaran yang sebelumnya saya belum bisa merasakan secara pribadi. Tapi kali ini saya merasakan secara pribadi. Saya tidak bisa sujud seperti orang biasa ini baru mulai tanggal 10 September kemarin. Tanggal 10 September kemarin sampai hari ini saya belum bisa sujud seperti yang panjenengan lakukan. Dan itu merasa ada sesuatu yang kurang atas penghambaan saya, karena tidak seperti yang saya lakukan biasanya. Baru terasa, sangat terasa betapa luar biasa sujud itu maknanya. Kalau kita belum mengalami itu, kita nggak bisa merasakan nikmatnya. Kalau saya sudah divonis oleh dokter bahwa saya masih bisa sujud, tapi tunggu momen yang tepat, diberikan jeda sekian ini, nanti kalau sudah dirasa sudah oke, baru boleh sujud. Karena kaki saya belum diizinkan untuk sujud seperti biasa. Bayangkan, ini vonisnya sementara. Coba bayangkan, kalau ada yang divonis permanen tidak bisa sujud selama-lamanya. Ada nggak di antara kita yang tidak bisa sujud selama-lamanya? Ada. Berarti ada sesuatu yang mengganjal di sini. Padahal hampir sebagian besar yang ada di sini itu bisa sujud sempurna. Tapi sudahkah kita merasakan sujud itu? Itu penghambaan yang luar biasa sebenarnya. Cuma masalahnya kita ini kalau belum diberikan pelajaran, kadang seringkali tidak sadar. Jadi Allah itu sangat baik kepada kita dan tidak pernah berbuat zalim. Jadi Allah menciptakan Azazil itu, Allah tidak menciptakan kezaliman, bukan. Tapi itu pilihan dia, pilihan. Makanya Allah menyapa dengan iblis. Iblis itu artinya apa? Yang membangkang. Allah tidak melebih-lebihkan ketika ada hamba yang tidak taat. Cukup bagi Allah menyebutnya sebagai iblis. Tetapi kalau sang hamba ini tidak taat kepada Tuhannya, kemudian dia mencari mitra, mencari teman, mencari partner, berkampanye mencari partner supaya sama seperti dirinya, maka Allah mengatakan fa'azallahumas syaitan. Maka keduanya telah digelincirkan oleh syaitan. Siapa yang telah digelincirkan itu? Adam dan Hawa. Berarti ini jadi partner, maunya dijadikan partner. Barulah Allah menyapa dengan sebutan apa? As-syaitan. Inilah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok bisa dikatakan Allah itu baik? Karena kalau dosa itu hanya untuk pribadinya sendiri, Allah tidak menyebutnya syaitan. Tetapi kalau dosa itu dia cari partner, cari rekan sekerja, cari mitra, sudah berkampanye untuk yang sama seperti dirinya,
Maka Allah baru menyebutnya dengan syaitan. Berarti Allah melebih-lebihkan tidak? Tidak, sesuai dengan porsinya. Kalau dosa untuk dirinya Allah sebut iblis. Kalau sudah dosa, sudah cari partner, baru Allah menyebutnya dengan syaitan. Ini kebalikan. Akhlaknya Allah saja kayak begini. Kita beda. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita hanya satu saja, satu kesalahan, vonis kita 10 kali lipat. Betul enggak? Orang bersalah kepada kita 10, kita vonisnya 1000 kali lipat. Padahal Allah tidak begitu. Kita diperintahkan untuk berakhlak seperti akhlaknya Allah, sesuai dengan porsinya. Inilah keadilan Allah. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim. Artinya apa? Allah tidak pernah menciptakan dari awalnya itu kejahatan. Tidak. Kejahatan itu pilihan hambanya. Ketika kejahatan itu menjadi pilihan hambanya, Allah masih menunggu hambanya itu kembali kepada dirinya. Ingat, bapak kita Adam pernah melakukan dosa, pelanggaran. Ya, Allah menerima tidak taubatnya? Allah terima. Allah itu maha baik, Ar-Rahmanur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha baik. Dia terima dosa apapun hambanya itu asal dia mau kembali. Tapi celaka bagi mereka yang menyia-nyiakan akhlaknya Allah dan sadar sesadar-sadarnya dia telah berbuat kesalahan, tapi dia tidak mau kembali. Kira-kira ini bahasa awam nih. Kalau seandainya iblis tadi itu, ya, yang disapa iblis, seandainya dia bertobat, Allah terima atau tidak? Allah akan terima. Tapi masalahnya dia tidak mau kembali. Bahkan dia sesumbar. Sesumbar apa? Untuk menyesatkan yang lain supaya sama seperti dirinya. Coba bayangkan. Ada nggak orang yang begini? Saya tanya, ada nggak orang yang begini? Ada, tapi mudah-mudahan tidak ada yang di sini, ada yang di sono. Ya, ada yang begitu. Sudah melakukan kesalahan, sadar bahwa itu kesalahan, cari partner supaya sama seperti dirinya, berjamaah. Sudah korupsi itu tahu, tapi berjamaah. Ada nggak yang begitu? Berarti ini akhlaknya Jibril atau akhlaknya Azazil? Sampai sendiri loh jawab. Jadi Allah itu maha baik. Kembalilah kepada Allah. Mumpung hidup ini masih kita nikmati, jangan sampai kita menyesal. Adam itu figur yang kita bisa contoh karena bapak nenek moyang kita. Dan kita harus sadar itu. Jangan sampai disesatkan oleh iblis ini. Makanya sejak awal Allah berkata, wa kana minal kafirin. Dan adapun dia itu salah satu di antara yang kafir. Pertanyaannya, bukankah saat itu terjadi yang tidak taat itu baru satu, bukan lebih dari satu? Tapi kenapa Allah berkata wa kana minal kafirin? Dan adalah dia salah satu di antara yang kafir. Loh, bukankah ayat ini salah? Enggak, ayatnya enggak salah. Cuma Allah memberikan kabar kepada kita semua ini, nanti ada hamba-hambanya di masa depan yang akan mengikuti jejaknya. Dan itu dari kalangan apa? Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Azazil itu dari kalangan jin. Ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Berarti beriman dan kafir itu pilihan. Azazil memilih kafir, sedangkan yang lain ada yang taat. Manusia juga begitu. Kita mau beriman, silakan. Tidak beriman, silakan. Tapi ada konsekuensi masing-masing. Makanya yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu ada konsekuensi. Perhatikan itu yang diungkapkan oleh si Azazil. Ana khairum min.
aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani, coba bayangkan kalimatnya khalaqtani. Apa maknanya khalaqtani? Engkau telah menciptakan aku. Berarti dia tahu dirinya sebagai hamba, tahu sesadar-sadarnya. Tapi di situ bukan tulus, tetapi ada kesombongan. Khalaqtani min nar. Dia mau merendahkan diri, khalaqtani, tapi pada saat yang sama merendahkan diri, dia mau mengunggulkan dirinya. Berarti dia tulus enggak? Khalaqtani itu mau merendahkan diri, ya, sebagai hamba, tapi sombong. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi kadang-kadang bahasa manusia juga ada yang begitu. Maunya itu A, tapi sebetulnya bukan A. Apa? B. Karena ada egoisme itu. Maka kita ini mumpung masih ada umur, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada siapapun di antara kita ini yang tidak melakukan dosa. Pasti ada. Hanya saja yang tahu kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tulus kembali kepada Allah, Allah akan membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima kita. Dan jangan sampai ada kesombongan. Terakhir, semua dosa secara syariat, para ulama kita sudah menjelaskan, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar dirinci A, B, C. Dosa durhaka kepada orang tua, dosa zina, dosa ini, dosa itu, termasuk kategori dosa besar. Ada dosa kecil juga, rinciannya macam-macam. Itu semua kalau diringkas, macam-macam dosa itu, ujung-ujungnya cuman apa? Cuman satu itu. Apa? Kesombongan. Kesombongan itu sombong kepada Tuhannya dan sombong kepada hambanya Allah. Maksudnya apa? Merendahkan yang lain. Ibu-ibu contoh, kalau tapi bukan ibu-ibu juga sih, bapak-bapak juga. Yang ngerasani itu hanya ibu-ibu atau bapak-bapak? Hah? Ya bisa ibu-ibu juga bapak-bapak. Ngerasani itu kalau dicari ujungnya itu adalah buah dari kesombongan. Karena mau apa? Merendahkan yang dibicarakan ini dan mengunggulkan dirinya. Itulah dosa. Jadi jangan tanya begini, Ustaz, begini ini dosa atau enggak? Begitu itu dosa atau enggak? Hati nurani sudah bicara itu. Tahu bahwa itu dosa, enggak perlu ditanya lagi. Karena ujung-ujungnya apa? Kalau sudah berkaitan dengan merendahkan yang lain, itulah dosa. Merendahkan yang lain, nggak usah jauh-jauh. Kita sama-sama sholat berjamaah saja, ya. Kalau kita sudah merasa pakaian saya bagus, pakaianmu kok begitu, ini kesombongan juga. Padahal dalam posisi sholat itu, mau sholat itu, mau persiapan sholat berjamaah, sampai lirik kanan, lirik kiri, melihat bajunya paling bagus, yang lain, alah, cuman begitu bajunya. Sudah kesombongan itu. Kita sholat sudah 4 rakaat. Kan ada anjuran sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya. Tapi ada juga, namanya setan tuh kan pinter untuk menggoda. Kamu kan sudah 4 rakaat, sebelahmu lo cuma 2 rakaat. Jauh kan dengan dirimu, kamu lebih baik, kamu lebih nyunah daripada dia. Kesombongan juga. Jadi jangankan di luar masjid, di dalam masjid iblis dan pasukannya itu masih mau menggoda kita. Supaya apa? Yang siratal mustaqim menjadi bengkok. Parkir juga begitu. Parkir itu bayar enggak? Hah? Parkir sepeda motor, parkir mobil itu bayar enggak? Bayar. Keluar uang enggak? Keluar uang. Sekarang saya tanya, jujur pada diri kita sendiri. Selama ini kita itu parkir, niatnya parkir atau niatnya sedekah? Hah? Hah?
Niatnya parkir atau niatnya sedekah? Kebanyakan kita itu niatnya parkir. Kalau niatnya parkir itu memang tidak salah. Tidak salah. Kendaraan kita aman, uang kita keluar. Tapi kalau misalnya agak mahal sedikit, apa yang terjadi di sini? Gremeng, grundel kan? Iya. Tapi kalau sejak awal niat kita itu sedekah, misalnya ditarik lebih mahal, keikhlasan itu muncul dan kita mendapatkan pahala akhirat. Sedekah. Kalau sejak awal niat kita itu sedekah, sudah punya nilai lebih. Padahal sama-sama keluar uang. Sampai mau pilih mana? Niat parkir keluar uang atau niat sedekah keluar uang? Niatnya harus sedekah. Tapi kebanyakan kita niatnya apa? Nah, berarti kita ini disesatkan oleh makhluk satu ini enggak? Iya. Iya. Jadi sebetulnya hidup itu mudah, ibadah itu mudah, asal niatnya cuma satu, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat haji juga sama. Ada yang niatnya itu supaya dipanggil Pak Haji. Ada yang niatnya hanya untuk pamer, tapi ada yang niatnya hanya untuk Allah. Siapa yang tahu? Hanya Allah dan dia. Orang lain gak perlu menilai. Sampai datang ke sini niatnya apa? Siapa yang tahu? Panjenengan sendiri, orang lain nggak bisa nilai. Ada yang niatnya daripada di rumah sendirian, anak-anak sudah nggak ada, rumah tangga sendiri-sendiri, di rumah nggak enak, ya senang masjid aja. Ada nggak begitu kan? Jadi ada sesuatu yang nggak benar niatnya. Maka perbaiki niat yang baik, supaya yang kita lakukan itu punya nilai ibadah, hanya untuk Allah, cinta kepada Allah. Itu saja. Apapun, jangan pernah menilai orang lain, nilailah diri sendiri, supaya hidup ini punya makna. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi panjenengan semua. Dan saya tutup dengan doa penutup majelis. Oh, ada yang tanya? Ya. Seperti yang dikatakan tadi Ustaz, Allah berfirman pada malaikat, sujudlah kamu pada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Nah, padahal iblis itu dengan artikan adalah kesombongan atau membangkang. Berarti semua itu sebenarnya dulu asal juga malaikat. Yang bangkang itu juga malaikat. Atau begitu. Terus yang kedua, masalah sombong. Sombong itu memang ya ada kelebihan, ada namanya orang sombong itu tidak ada kelebihannya, mungkin jabatannya atau kekuatannya atau pinterannya. Terus ada orang mengatakan, aku juga sombong, gitu ya aku bisa. Saya pernah dengar seperti itu. Apakah itu juga mbahnya sombong atau enggak? Terima kasih. Ya, ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang kedua sebetulnya nggak perlu saya jawab. Karena apa? Sudah tahu motifnya kan? Yang tahu motifnya siapa? Yang berkata. Jadi yang tahu itu hanya dia. Kita nggak bisa menilai. Jadi dari kata-kata itu saja sudah ada cerminan kan? Sudah ada cerminan bahwa ada sesuatu yang tidak tepat di situ. Kata-kata yang diungkapkan itu tidak tepat. Sebetulnya nggak perlu berkata begitu ya seharusnya. Jadi sama seperti perkataan Azazil, khalaqtani min nar. Engkau telah menciptakan aku dari api. Dia sadar, sesadar-sadarnya, bahasanya indah. Khalaqtani. Padahal ini kan hamba Allah. Dia mengaku sebagai hamba, diciptakan. Tapi diembeli min nar. Kau ciptakan aku dari api. Nah, di sini sudah mulai maunya itu aku ini hamba Allah, tapi aku diciptakan dari api. Nah, jadi bahasanya apa ini? Sama nggak dengan bahasanya kayak tadi itu? Jadi bahasa Quran itu indah sekali. Kita bisa mendeteksi ini benar atau tidak. Itu Quran sudah berikan panduan. Tapi sekali lagi, jangan menilai orang. Biarkan itu menjadi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang harus kita waspadai diri kita sendiri. Jangan sampai
Jadi jangan sibuk menilai orang lain. Contohlah seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab, tidak sibuk menilai orang lain, dia sibuk menilai dirinya sendiri. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Bukan berarti tidak peduli dengan orang lain, bukan. Kalau dalam masalah dosa, jangan vonis orang lain. Diri kita sendiri yang harus dinilai. Nah, pertanyaan yang pertama ini yang harus saya jawab. Yang disebut iblis arti harfiahnya yang membangkang. Berarti itu tindakan, ya, tindakan. Berarti tindakan itu pilihan tidak? Pilihan. Mau melakukan ya pilihan dia, tidak melakukan juga pilihan dia. Tapi dia memilih tidak taat, bukan memilih taat. Ini diciptakan dari apa bahannya? Wa kana minal jin. Dia berasal dari kalangan jin. Dan jin itu diciptakan dari apa? Nar, api. Tapi karena tadi saya sebut, dia itu ibadahnya luar biasa. Sebelum Adam diciptakan, ibadahnya, ketaatannya itu luar biasa, ribuan tahun. Makanya Allah mengangkat derajatnya selevel dengan para malaikat. Dan disapa dengan sebutan apa itu? Wa idz qulna lil malaika. Jadi dia sejajar dengan itu. Meskipun bahannya itu hanya 11-12. Kan tidak terlalu jauh. Ini kalau tingkat tinggi itu apa? Jenderal ya. Di bawah jenderal satu strip itu apa? Oh, bukan kolonel. Mayor jenderal atau apa itu ya? Letnan legend. Nah, pokoknya satu strip. Bedanya cuma satu strip ada. Cuman beda satu level nih. Berarti ya sama-sama ini kan punya posisi. Ya beda dengan kopral. Kalau kopral kan rendah. Ya, nah begitu. Jadi Allah menyapa dengan wa idz qulna lil malaika. Dan ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat. Oh, ini jajaran tingkat tinggi ini. Tapi karena dia tidak taat, yang sudah punya jabatan posisi tinggi itu, akhirnya apa? Tidak punya manfaat. Akhirnya apa? Jatuh dia. Jatuh sejatuh-jatuhnya. Tempat yang tertinggi, mulia itu jatuh dia. Apakah kita mau seperti itu? Jangan. Karena dia tidak bisa memahami bahwa jabatan itu bukan sebagai titipan, tapi jabatan itu sebagai kepemilikan. Nah, ini yang bahaya. Ini bahaya. Jabatan itu titipan. Tapi semua itu harus dipahami sebagai titipan, jangan sebagai semua itu ada titipan, jangan sebagai kepemilikan. Kalau semua sadar, insya Allah kita nyaman. Nah, supaya nanti punya oleh-oleh ke rumah pulang. Rumah yang kita punya, kendaraan yang kita punya, itu sebetulnya bukan milik kita. Itu yang akan menikmati nanti anak-anak kita, cucu kita. Kita tinggalkan itu semua. Rumah mewah, kendaraan yang kita punya, investasi yang kita punya, bahkan rekening yang kita punya, atau apapun deh yang kita punya, semua akan ditinggalkan. Bukan milik kita itu. Yang menjadi milik kita yang sebenarnya itu yang kita sedekahkan. Yang kita sedekahkan itulah adalah harta kita. Makanya saya titip anak-anak muda di sini. Mungkin di antara kita ada yang punya kebiasaan memberi uang bulanan kepada orang tua kita. Ada kan? Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, ya, ada yang 2 juta. Itu niatkan sedekah kepada orang tua. Jangan niatkan yang lain. Niatkan sedekah kepada orang tua. Itu level utama. Sedekah orang tua itu kepada orang tua itu level utama. Baru kemudian sedekah kepada saudara. Ngasih uang kepada saudara yang membutuhkan itu lebih berharga. Dan itulah harta kita sebetulnya. Jangan eman ngasih kepada keluarga.
Justru yang kita tumpuk itu bukan harta kita, itu akan kita tinggalkan. Tapi kebanyakan di antara kita lupa dengan itu. Skala prioritas jadi lupa. Mudah-mudahan ini jadi pemicu supaya kita semakin lebih baik. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.